قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. ما شاء الله، أحسن الله إليك. طيب كم آية في هذه السورة؟ 112. 112. طيب اذكر لي اثنين من أحكام التجويد في الآيات الذي قرأتها. 1 فجعلهم جذاذا في إظهار شفوي. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, jelaskan. Karena mim bertemu dengan jim. Naam. Ya. Yang kedua faraja'u ila ada mad jaiz munfasil karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Bismillah, Masya Allah. Terbaik akhi Muslim. Barakallah fiik. Kak Irfan yakin adik-adik di rumah pasti semangat menonton acara ini. Peserta berikutnya ini dianggap mirip dengan Aida. Begitupun sebaliknya karena tinggal dua lagi perempuannya. Ada Aida, ada Aisyah. Kalau Aisyah ini kemarin-kemarin sempat menjadi peringkat 2 terus. Bintangnya cukup lama akhirnya dia dapat juga. Bagaimana dengan hari ini? Kita sambut ini dia Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Aisyah Batu Raja, kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Aisyah sudah siap. Qasasul Anbiya untuk Aisyah. Pada suatu malam, Abu Bakar dan Rasulullah sedang bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Seseorang mendekati gua Thur dan bertanya pada penggembala, "Apakah Muhammad bersembunyi di dalam gua?" Dan penggembala menjawab, "Mungkin saja, tapi saya tidak melihat ada yang bersembunyi di sana." Abu Bakar ketakutan mendengar percakapan tersebut dan ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua." Rasulullah menenangkan sahabatnya dan berkata, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Rasa takut Abu Bakar pun menghilang dan ia menjadi tenang. Mereka berhasil bersembunyi hingga 3 malam. Syabdul Karim, silakan pertanyaannya. Adik Aisyah, surah apakah yang dimaksud dalam kisah tersebut ya? Surah At-Taubah ayat 40. Benar. Bacakan surah tersebut daripada ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Masya Allah. Surah ini berapa ayat semua ya? 129 ayat. Masya Allah. Ustaz nak 2 hukum tajwid daripada ayat-ayat yang Aisyah baca sebentar tadi. Yang pertama adalah tansuruhu.
uqsuruhu, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf sad. Yang kedua adalah bijunudil lam, yaitu idgham bila gunnah karena ada kasrahtain yang bertemu dengan huruf lam. Yang pertama tadi hukumnya belum disebutkan. Ikhfa haqiqi. Allahumma arhamna bil Quran. Boleh tepuk tangan untuk Aisyah Batu Raja. Boleh tepuk tangan lebih semangat lagi untuk Aisyah. Kita minta komentar si Abdul Karim. Aisyah bagaimana? Jawabannya benar semuanya? Ahsanallahu ilaiki, Masya Allah, tabarakallah. Nafasnya panjang. Iya, tarik nafasnya sampai gini. Iya. Masya Allah, terbaik. Ahsanallahu ilaiki, jazakillah khair. Terbaik Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Abdul Karim. Syali Jaber. Aisyah, kali ini saya puas bacaannya. Saya pesan suara ini dipertahankan. Mantap. Waduh, mantapnya 4 harkat di sana ya. Kak Nabila bisa menambahkan. Aisyah luar biasa dan dari Kak Nabila gak ada komentar. Ya. Dari segi bacaannya ya. Betul. Terima kasih Kak Nabila. Abi, kisah yang sangat menarik tadi kita saksikan bersama. Salah satu dari cuplikan ya yang dibacakan Aisyah tadi itu ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh para nabi. Begitulah kita seharusnya dalam kondisi yang paling sulit apapun. Jangan mengeluh pada makhluk. Yakin bahwa di atas segala keterbatasan kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling terancam sekalipun, sudah targetnya hanya 2, mati atau hidup sudah. Maka jangan merasa buntu. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Terima kasih kisahnya Aisyah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Aisyah peserta kedua kita. Sebagai orang tua memang kita kadang harus memutuskan sesuatu hal yang cukup berat. Sama halnya dengan orang tua peserta yang satu ini. Memutuskan untuk mengikut sertakan anaknya Hafiz Indonesia walaupun jarak begitu jauh. Anaknya pergi terbang dari Mekah ke Jakarta sendirian tanpa didampingi kedua orang tua. Pasti was-was. Tapi ketika saya bertanya, kenapa kamu berani? Jawabannya adalah dijaga oleh Allah. Seperti itu. Ini dia Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, selalu semangat kamu di sini ya. Untuk Muslim dari Mekah. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Muslim sudah siap. Sosul Anbiya untuk Muslim. Pada suatu masa, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di kota yang menyembah berhala. Ketika kota itu sepi ditinggalkan penduduk untuk berpesta, dengan kapak, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala yang disembah para penduduk. Kemudian menggantungkan kapaknya di berhala yang paling besar. Ketika penduduk kota kembali, mereka melihat berhala yang sudah porak-poranda. Mereka langsung menuduh Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, "Kenapa tidak kau tanya saja kepada berhala yang paling besar, kapaknya ada di lehernya?" Warga menjawab, "Mana mungkin kami bertanya pada patung itu. Dia tidak bisa bicara dan berbuat apa-apa." Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa kalian masih menyembah patung yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa tidak kalian menyembah Allah, sang pemilik alam semesta yang menciptakan kalian?" Orang-orang tersulut amarah dan hakim memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Semua orang menggotong kayu bakar dan bersiap membakar Ibrahim. Atas kuasa Allah, api yang membakar Ibrahim menjadi dingin dan Ibrahim tidak terbakar, walaupun kayu dan talinya sudah menjadi abu. Silakan Syekh Abdul Karim pertanyaannya. Akhi Muslim, أي سورة
يقصد هذا الفيديو؟ Surat Ibrahim, سورة؟ surat Al-Anbiya. نعم. كم آية في هذه السورة؟ 112. 100؟ طيب السؤال الثاني، ممكن تقرأ سورة الأنبياء من آية 62 إلى آية 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، أحسن الله إليك. طيب كم آية في هذه السورة؟ 112. 112. طيب اذكر لي اثنين من أحكام التجويد في الآيات الذي قرأتها. 1 فجعلهم جذاذا في إظهار شفوي. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, jelaskan. Karena mim bertemu dengan jim. Naam. Ya. Yang kedua faraja'u ila, ada mad jaiz munfasil karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Bismillah, Masya Allah. Tabai akhi Muslim. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Nabil Quran Muslim Mekah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Muslim. Serta ketiga kita. Semua pertanyaan dijawab dengan benar ya tadi ya? Saya berpuas hati dengan bacaan adik Muslim. Seperti saya di Mekah kerana mengomongnya bahasa Arab. Ya. Ya, hanya satu saja, enggak ada nasi Bukhari. Bukhari, ya. Ya. Yang lainnya ada insya-Allah. Alhamdulillah, syukran, jazakallah Ya, khair. sama terima kasih Syekh. Selanjutnya saya ucap ya. Luar biasa Muslim. Saya sebenarnya senang dari segi bacaan ya. Stabil, komitmen, konsisten, membaca sampai akhir, nafasnya teratur. Betul. Betul. Luar biasa, mantap Muslim. Mantap, terima kasih saya Jaber. Karena Bila, silakan untuk Muslim. Muslim tadi hamzah di a'udzu lebih panjang a'u ya. Mungkin karena mengikuti irama ya, tapi harus hati-hati. Jangan sampai karena kita pengen irama kita bagus ya bacaan kita berantakan atau tidak ada tajwidnya. Itu sudah, terima kasih.
Oke, silakan. Muslim. Tadi Muslim baca kisah tentang Nabi siapa tuh? Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kak Irfan. Nabi Ibrahim ini kisahnya itu banyak mengajak kita menggunakan akal. Bahwa ajaran Allah ini pasti masuk akal. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa mengapa kamu kok menyembah patung? Ya. Tuhan kan disembah karena Ya. kita butuh Tuhan. Betul. Nah, ini kan nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan bahaya. Kenapa kok disembah? Dalam hidup sehari-hari, banyak orang ketika dipecat dari pekerjaan, stres. Loh, kamu kan pernah hidup sebelum kerja di perusahaan. Mengapa ketika dipecat kok stres? Berarti bisa hidup lagi tanpa perusahaan itu. Kan seharusnya begitu. Banyak orang bunuh diri, nggak punya pekerjaan. Nah, dia pernah hidup tanpa pekerjaan itu. Berarti dia bisa hidup tanpa pekerjaan itu. Nah, begitulah kita harus berpikir dalam menjalani hidup kita. Keyakinan bahwa rezeki masing-masing makhluk hidup itu harus ada di dalam diri kita ya. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat dan juga para dewan juri. Muslim, alhamdulillah sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Muslim yang didampingi oleh tantenya. Tetap di Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Mana pecinta Quran? Peserta Hafiz adalah anak-anak yang juara di hadapan Allah, serta anak-anak yang membawa orang tua mereka ke surga. Salah satu peserta yang telah membawa cahaya Al-Quran ke dalam keluarga adalah Haidar. Hijrahnya keluarga dan keterbatasan ekonomi tak menghalanginya untuk terus berprestasi.